Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membuat galantin tomat ikan ya. Jadi saya pakai 250 gram ikan. Saya pakai ikan alu-alu atau ikan barakuda. Kemudian 1 sendok makan susu bubuk ini. Lalu saya pakai oatmeal. Kebetulan ada oatmeal. Kalau teman-teman punya tepung roti atau roti tawar bisa dipakai juga ya. Kemudian 1 butir telur. Nanti dikocok lepas. Lalu saya pakai cream cheese. Di sini ada cream cheese. Kalau teman-teman tidak punya bisa pakai keju. Lalu ya. Untuk bumbunya nanti saya pakai lada bubuk, pala bubuk dan juga garam. Nah, mari kita buat adonan isiannya. Jadi di sini ikan yang sudah digiling saya tambahkan dengan susu 1 sendok makan, kemudian 2 sendok makan oatmeal, kemudian 1 butir telur. Telurnya saya kocok dulu ya. Lalu ditambahkan dengan 2 sendok makan cream cheese. Dan diaduk sampai rata. Jadi sampai semuanya merata. Kalau untuk menggunakan oatmeal ini biasanya nanti akan mengental. Jadi nanti kita akan tambahkan sedikit air supaya tidak terlalu kental ya. Nah, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, kemudian juga setengah sendok teh pemanis, saya pakai diabetasol, dan setengah sendok teh garam. Aduk sampai semuanya tercampur rata, lalu disisihkan. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah cukup ya saya kira. Kemudian untuk tes rasanya, karena ini kan mentah ya, jadi kita nggak bisa nyicipin. Didihkan air, kemudian ambil sedikit adonan, lalu dimasukkan, dan ini tunggu sekitar 3-4 menit sampai adonannya matang. Kemudian dicicip kurang apa. Di dalam adonan saya ini kurang sedikit asin ya, jadi saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Nah, kemudian untuk sayurannya ini kita pakai tomat. Tomat ini sebagai mangkoknya ya nanti ya. Jadi kita kerok bagian dalamnya seperti ini. Kemudian jangan dibuang bagian dalamnya ini nanti untuk sausnya. Oke, lakukan untuk semua tomat. Untuk satu adonan ini kita bisa pakai untuk 10 tomat dengan kebesaran yang sedang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau tomatnya nanti agak besar-besar ya mungkin kurang dari 10. Tapi kalau ini tomatnya sedang-sedang sih ya. Jadi bagian dalamnya diambil, kemudian dikumpulkan, jangan dibuang. Ini bisa digunakan untuk buat sausnya. Karena adonannya ini tadi kita pakai oatmeal, jadi menyerap ininya ya airnya, sehingga agak kental gitu loh. Kalau merasa agak kental, ini saya tambahkan 100 ml air teman-teman, lalu diaduk lagi sampai rata. Kemudian ini siap untuk kita masukkan ke dalam tomat. Jadi seperti ini saja, tidak usah terlalu penuh ya teman-teman, nanti meluber. Jadi cukup sampai batas atas ini aja. Lakukan semuanya sampai habis, sampai tomatnya habis ya, diisi semuanya. Kemudian nanti kita kukus. Sebelumnya saya sudah mendidihkan air, kemudian masukkan tomat yang sudah diisi daging tadi teman-teman. Lalu kita kukus selama 10 menit. Sambil mengukus, kita siapkan sayuran-sayurannya yang digunakan untuk pendampingnya nanti ya. Jadi di sini saya pakai 1 buah wortel dipotong seperti ini. Lalu saya pakai kentang sebagai karbohidratnya. Ini nanti saya makannya nggak pakai nasi. Saya pakai 1 kentang aja sudah cukup. Kemudian untuk sayuran hijaunya, ini saya pakai buncis. Lalu nanti ada sawi. Nah, selanjutnya kita akan buat sausnya. Saya pakai ini ada sisa bawang bombay ya, jadi sekitar setengah
bawang bombay dipotong dadu, dicincang seperti ini, terserah teman-teman mau panjang atau dadu boleh. Kemudian nanti pakai tomat yang sisa isian tomat tadi ya, saya haluskan, kemudian nanti kita masak bersama-sama. Oke, mari kita buat sausnya. Saya pakai 1 sendok teh margarin, kemudian dilelehkan, kemudian masukkan bawang bombay yang sudah dipotong-potong tadi. Ini dimasak sampai layu, sampai bau harumnya keluar. Kemudian masukkan tomat yang sudah dihaluskan tadi. Ini isian tomat yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman ya. Diaduk sampai merata. Kemudian kita masukkan bumbu. Kalau dirasa terlalu kental boleh tambah air ya. Jadi di sini saya pakai setengah sendok teh pala bubuk. Kemudian saya pakai 1 sendok teh kecap Inggris. Diaduk sampai merata. Ini tadi sudah saya tambahkan air 100 ml ya teman-teman ya. Kemudian tambahkan sisa pemanis ini sebetulnya. Jadi pemanis yang saya pakai itu 1 sendok teh ya. Dari yang sisa dipakai untuk isiannya tadi. Kemudian ini saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kita aduk bersama-sama sampai ini mengental. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tomat atau saus sambal. Kalau di sini saya pakainya saus sambal teman-teman, karena saus tomatnya habis. Kemudian diaduk bersama-sama sampai mengental. Jangan lupa dites rasa ya. Rasanya harusnya gurih, sedikit manis gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah diangkat lalu disisihkan. Nah, kita kembali ke isiannya tadi ya teman-teman ya. Ini sudah 10 menit lalu saya tes. Saya tusuk, ternyata tidak ada daging yang menempel pada lidinya, jadinya sudah matang. Selanjutnya adalah merebus sayur-sayuran yang kita gunakan. Yang sudah dipotong-potong tadi ya, ada buncis, wortel dan juga kentang. Ini hasil jadinya teman-teman. Hasilnya bagus ya, matang sempurna. Kemudian kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Jadi ini kokoh ya, tidak lembek gitu. Kenyal ya, lebih ke kenyal ya. Walaupun pakai oatmeal, bukan pakai tepung ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk penyajiannya kita sajikan tadi tomat isi ikannya, kemudian ditambahkan dengan sayuran pendampingnya, lalu disiram dengan sausnya, saus yang kita buat tadi. Ini enak banget teman-teman dan menjadi inspirasi kami untuk ikut lomba pencegahan stunting pada balita. Beberapa waktu yang lalu, Kelurahan Tirtomartani mengadakan lomba pangan pencegahan stunting pada balita berbasis ikan patin. Nah, kemudian kami menggunakan resep ini, tetapi ada sedikit modifikasi, yaitu sayurannya seperti wortel begitu kami campurkan ke dalam adonan dan oatmealnya ini diganti dengan nasi. Nah, kemudian kita isikan ke dalam beberapa sayuran seperti tomat, kemudian labu siam dan juga terong. Ini ilustrasi pada saat kami mengikuti proses lombanya. Ini diikuti oleh 17 padukuhan di Kelurahan Tirtomartani, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih Bu Umi. Ini Bu Umi dari resep yang kami usung adalah sayuran isi patin dengan harapan anak-anak itu bisa makan tertarik begitu ya, makan sayuran dan juga gemar makan ikan. Penilaian lomba nanti meliputi cita rasa, kreativitas, sehat higienis, cara penyajian dan pengemasan, serta komposisi dan kalkulasi harga. Olahan ini seharga
tidak boleh. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Kami perwakilan dari Padukuhan Pundung, Tirta Martani, Kalasan, Sleman. Kebetulan kami dapat nomor undian 10. Dan satu tim ini ada 2 orang, yang satu bertanggung jawab terhadap menunya, serta yang satu lagi bertanggung jawab terhadap garnisnya. Semua garnis dibuat dari sayuran dan buah-buahan. Lomba ini sangat menginspirasi ya teman-teman, karena kreativitas ibu-ibu PKK ini sungguh luar biasa. Yang ini jadi ingat puding lele nggak sih? Cantik. Oh, apa ini Bu Rolade nggih? Dari tampilannya sudah cantik, dan masih banyak sekali variasi-variasi yang lain seperti burger. Kemudian ada gadon juga ini. Kemudian ada sop matahari yang isinya adalah ikan patin. Kemudian ada juga rolade, dan ini kemasannya bagus banget ya. Ini untuk kemasan persatuannya ya, dibuat roll seperti ini, dan ini bisa jadi inspirasi usaha. Lalu ada juga siomay dan juga ini stik ikan. Cantik, secantik ibunya. Amin. Amin ya Bu, semoga dapat nilai terbaik. Amin. Cemilan anak, otak-otak. Oh ini Bu pengen nyomot ini, enak banget. Wah ini semangkanya lucu. Daraan. Yang lucu semangkanya ya? Ya ampun Bu, ini menghias loh, niat banget. Iya, Pi. Ini salah ukir sedikit aja langsung bubar. Otak-otak nugget. Ini sup ikan patin. Enak ini jelas. Pepes. Oh gelatinnya. Oh ini gelatin. Sama kepalanya kita masih bisa olah buat sup anak gitu. Jadi semua bahan terpakai. Keren ya, ibu-ibu ini sangat kreatif, inovatif, dan di tengah-tengah kesibukannya mereka bisa berkarya. Di akhir acara, ada sedikit evaluasi dari para juri bagi kami, dan ini sangat menambah pengetahuan kami mengenai keikutsertaan lomba-lomba seperti ini. Di antaranya, untuk lomba seperti ini tidak boleh menggunakan bunga palsu ataupun bunga asli ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghias, garnisnya ini harus dari buah-buahan atau dari sayuran. Alas meja sebaiknya berwarna putih. Kemudian juga estimasi anggaran jangan lupa ditambahkan bahan bakar dan dijumlahkan totalnya berapa. Kurang lebih itu yang disampaikan oleh para dewan juri. Dan ini adalah saat-saat yang ditunggu adalah pengumuman juara lomba. Juara satunya adalah patin roll tadi ya. Kira-kira olahan kita kelompok 10 dapat juara enggak ya? Satu atau nomor 4 diraih oleh nomor undian 10. Ya, sungguh nggak disangka kita dapat juara keempat atau harapan 1 teman-teman. Dan ini sungguh membanggakan karena bersaing dengan 16 peserta lainnya yang sangat kreatif dan inovatif. Menurut saya juara itu bonus ya teman-teman, tetapi yang paling penting kita dapat ikut serta memberikan sumbangsih untuk pencegahan stunting pada balita dan membuat mereka gemar makan ikan. Generasi sehat, Indonesia kuat. Semoga Kelurahan Tirta Martani selalu berkembang dan maju dan selalu dapat berinovasi melalui karya-karya yang lain. Berikut ini saya sampaikan brosur mengenai stunting. Semoga kita semua semakin peduli dengan generasi kita, terutama generasi muda dan juga balita. Cegah stunting itu penting. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa.